terkait inzal wa tanzil Quran, di mana ada dua pendapat jika satu Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yang satunya lagi diturunkan secara langsung gelondongan gitu ya, 30 juz. Pendapat ini pertama aku dengar dari Dr. Zainal Arifin Mazkur. Waktu itu kita mengundang beliau untuk ngisi di Nuzulul Quran. Kebetulan nanti pertemuan di Nuzulul Quran juga beliau yang ngisi di Antasalam ini ya, secara online. Pertemuan ke di tanggal 17 Ramadan. Nah, itu beliau bilang memang pada dasarnya Quran itu diturunkan langsung gelondongan 30 juz di Baitul Izzah. Lalu diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur dengan menyandarkan hikmatut tasyri' atau salah satunya di mana sifat syariat itu kan tadarrujan atau berproses pelan-pelan. Nah, dalam proses pelan-pelan itu disesuaikan dalam konteks-konteks permasalahan tertentu agar Al-Quran hadir untuk menjawab problem atau sebagai problem solver gitu ya. Nah, sehingga salah satunya kenapa Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu ada hikmahnya, ada hikmatut tasyri'. Karena terkadang persyaratan tertentu itu berdampak pada kontekstualisasi hari ini juga gitu. Misalkan ya, menjadi satu refleksi bahwa Islam itu agama yang benar-benar menghargai proses. Misal itu ayat tentang Homer gitu. Ayat tentang Homer awalnya membolehkan tapi mengisyaratkan bahwasanya lebih banyak mudaratnya. Lalu jangan mendekatkan ketika ingin beribadah atau sholat. Lalu baru diharamkan. Ini sejatinya bisa memberi satu potret atau refleksi nyata bahwasanya Al-Quran menghargai proses. Atau misalkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang proses diciptakannya bumi selama dalam 7 waktu gitu ya, dan lain sebagainya, itu benar-benar menunjukkan kalau menghargai proses. Maka dari itu Ya. baik baik inzal atau tanzil sebetulnya dua-duanya keren ya. Makanya benar kata ulama, ketika Quran itu seperti berlian yang mau dilihat dari sisi manapun, dia yang dilihat adalah cahaya, pasti ada keberkahannya. Mau dimaknai dengan 30 juz langsung bagus, ketika kita mau memaknainya secara tanzilan berangsur-angsur juga ternyata ada hikmah tasyri' gitu, ada hikmah pensyariatan. Itu keren sih, karena dalam tarikh tasyri' atau sejarah pensyariatan itu kan setidaknya ada menyangkut beberapa aspek tuh, ada ahwal ya, kejadiannya, lalu amkinah tempatnya seperti apa, lalu konteks Ya. sosiohistorisnya apa. Bahkan gini, Quran sendiri sangat bersahabat dengan proses keadaan masyarakat gitu. Ketika masyarakat Arab senangnya berdagang, maka banyak diksi-diksi yang dipakai dengan diksi perniagaan gitu kan. Istarodolalah bil huda misalkan, membeli Hmm, kesempatan dengan petunjuk. Lalu perniagaan yang tiada rugi misalkan tijarah ya. tijarotalan tabur, itu menunjukkan kedekatan gitu ya, bahwasanya bukan sekedar kita kenal Quran, tapi Quran juga kenal kita gitu. Nah, jadi salah satu tanzil tadi menurut saya, menurut yang pernah aku dengar itu kayak gitu, ada hikmah pensyariatannya. Lalu untuk tips Ya. Lailatul Qadar itu kayaknya semuanya sepakat ya, istiqomah aja gitu. Cuman pertanyaannya turun makna nuzul. Kan itu yang menarik nanti. Apa makna turun itu? Apa turun di makna kayak Rizky turun dari angkot gitu kan? Ya, Turun ini apa? Itu mungkin nanti dibahas di Nuzulul Quran. itu bisa Ma tuh nanti makna turun. itu nanti bisa ditanya tuh ke Pak Zainal Arifin, karena kan beliau memang pakarnya di situ ya. Beliau pakarnya di persoalan teks ke-Al-Quranan, lalu pakar di bidang konsum juga. Jadi saya rasa sangat menarik kalau misalkan teman-teman yang punya banyak penasaran nanya ke beliau. Atau kemarin Dr. Nur sedikit juga yang hadir, sayang banget bisa ditanya-tanya pada sebenarnya. Ya mungkin nanti nanti dijawab ya di kapan itu Nuzulul Quran? Besok Ustaz ini Rizky. setelah ini, setelah Setelah sampean, ini ya. ya Berarti setelah mungkin, ini. mungkin bisa ditanya apa makna turun itu? Ya Turunnya kadang kan bermakna kadang kan gitu majazi ya, kadang atau ya maknanya majazi atau asli gitu kan. atau benar-benar turun? Karena Apalagi karena tadi sama ketika di persoalan Iqra bismi rabbik itu, ya ada dua, ada yang memaknai Iqra-nya ini berarti Rasul bisa nggak menjelaskan suatu ajaran, karena makna Iqra itu bukan hanya membaca tapi menerima pelajaran gitu kan. Lalu ketika Rasul menjawab ma'ana biqori, itu dimaknai juga dengan saya belum pernah menerima pelajaran atau pengajaran dari siapapun sehingga saya tidak bisa menjelaskan apa-apa. Nah, ini hmm, redaksi atau penjelasan bagi orang